Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan saya Rahmat Rifai Rahman SPD dari SMK Negeri 1 Tualang. Saya Nur Putri Kasyanti dari SDN 10 Tualang. Saya Dewi Sartika dari SMAN 2 Tualang. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari coach, coachee, dan supervisor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar Pak Rahmat, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, oke, baik Pak Rahmat ya. Baik, dalam kesempatan hari ini saya sebagai observer dan nantinya Pak Rahmat sebagai coach dan Bu Putri sebagai coach. Namun sebelum melakukan hal itu, ada yang saya sampaikan terkait penilaian dan indikator terhadap pelaksanaan coaching nanti, seperti itu ya Pak ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait penerapan dalam coaching nanti, apa-apa aja yang perlu Bapak Rahmat lakukan. Kemudian itu yang menjadi penilaian saya nanti pada saat Pak Rahmat melakukan coaching. Oke, yang pertama yang saya nilai adalah prinsip ya Pak ya, seorang coach merupakan suatu kemitraan yang harus kreatif terhadap coachingnya, seperti itu. Jadi bagaimana Pak Rahmat sebagai coach bisa menggali potensi dari coaching tersebut. Ya, yang kedua ini Pak Rahmat mempunyai kompetensi dalam bidang kesadaran penuh. Artinya Pak Rahmat bisa melakukan coaching dengan kesadaran penuh, kemudian dengan sebagai pendengar yang baik. Kemudian Pak Rahmat juga bisa sebagai memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang selanjutnya yang saya nilai Pak Rahmat nanti melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Iya, oke. Pak Rahmat, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan terkait apa nanti yang menjadi indikator yang Pak Rahmat lakukan. Baik Pak Rahmat ya, pertanyaan yang pertama, apa kompetensi coaching yang Pak Rahmat ingin kembangkan dalam coaching yang akan Pak Rahmat laksanakan nantinya? Kompetensi coaching yang akan saya laksanakan yaitu melihat proses alur tirta yang akan diberikan kepada coachee pertama. Yang kedua itu di dalam sana tentunya ada pertanyaan berbobot yang akan diberikan kepada coachee terkait pernyataan coachee sebelum diberikan pertanyaan berbobot. Yang selanjutnya itu tentunya adanya runtut dari alur tirta yang segalanya itu berada di dalam proses kegiatan coaching. Begitu Ibu. Ya, baik Pak Rahmat ya. Oke Pak Rahmat, pertanyaan saya yang kedua adalah kompetensi Pak Rahmat, yang mana Pak Rahmat melakukan pada saat melakukan coaching nanti. Apa secara spesifiknya apa yang Pak Rahmat ingin kembangkan dari coaching nanti yang Bapak coaching? Yang ingin saya kembangkan yaitu pola pikir di mana coachee itu sebenarnya sudah memiliki memiliki kompetensi di mana permasalahan yang coachee hadapi itu bisa coachee sendiri untuk menyelesaikannya, tetapi di sini perlu adanya bantuan orang lain yaitu coach, di mana coach itu memberikan pelayanan bagaimana coachee itu bisa membuka pemikiran yang sebenarnya sudah ada di dalam diri coachee itu sendiri. Begitu Ibu. Oke, baik Pak Rahmat ya. Kita lanjut dengan pertanyaan ketiga. Perihal indikator ketercapaian apa dan bagaimana terkait ketercapaian yang Bapak lakukan nanti pada saat melakukan coaching yang diharapkan kepada coaching? Yang saya harapkan ketercapaian dalam coaching ini yaitu coaching ini mempunyai tujuan yang jelas,
apa yang akan dilaksanakan dia di ke depan atau di kemudian hari. Yang kedua itu bagaimana coach bisa berkomitmen untuk melakukan apa yang sudah menjadi jalan keluar dari permasalahan yang coach hadapi, begitu Ibu. Iya, tentunya sesuai dengan alur Tirta ya. Nah, tentunya sesuai dengan alur Tirta, di mana alur Tirta ini membuat pemikiran coach itu terbuka dan membuat coach membuat pemikiran sendiri bagaimana kegiatan itu memang tetap dilaksanakan oleh coach itu sendiri, begitu Ibu. Baik Pak Rahmat ya, semoga indikator yang Bapak sampaikan dengan melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta dan ide-ide kemudian mungkin solusi yang Bapak sampaikan bisa kita laksanakan dalam percakapan Bapak nanti dengan coach dilaksanakan dengan baik. Amin. Oke, selanjutnya kita mulai percakapan dengan coach. Semoga apa yang Bapak lakukan nanti atau percakapan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Apakah Pak Rahmat sudah siap untuk melakukan sesi coaching? Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Rahmat. Oke, dalam keadaan sehat ya Bu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan nih, tentunya Ibu ada tujuan untuk di sini menemui saya. Kira-kira apa yang kita bahas? Ada Pak, tujuan saya di sini itu saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya di kelas. Permasalahan di kelas ya Bu. Ya, berarti Ibu di sini sebagai guru. Ya, saya sebagai guru di SD kelas 4. SD kelas 4. Ya, Di daerah mana ya? saya di daerah Bakal Pak, lebih kenal di Bakal daripada Oke, Bakal Tualang Perawang ya Bu ya. Tulang Timur. Tualang Timur. Oke. Di sini Ibu sebagai guru kelas 4, jadi permasalahannya itu seperti apa kalau boleh saya tahu? Masalah gini Pak, setiap saya ngajar di kelas, ngajar di ada kelas. beberapa anak saya itu dia kurang aktif. Kurang Nah, ketika kita beri pertanyaan pemantik, Mhm. mereka tuh seperti enggan menjawab. Oh, bukan Nah, menjawab. dia lebih banyak diam. Kalau kita tunjuk, senyum jawabannya, tunjuk lagi, malu-malu jawabannya gitu. Dia nggak ada minat, nggak ada ketertarikan untuk belajar di kelas itu. Berarti anak di kelas Ibu ini bisa dibilang keinginan atau motivasinya untuk belajar itu kurang, walaupun sudah ditunjuk gitu ya kan, tapi masih enggan untuk menjawab apa pertanyaan pemantik yang sudah diberikan. Iya, seperti Oke. itu. Selanjutnya apa lagi Bu kira-kira? Permasalahannya yang utama kan itu. Kemudian karena dia mungkin bosan belajar di kelas itu kan, dia sering permisi. Oh, permisi. Nah, Bu, permisi Bu, saya perhatikan ini kan, baru beberapa menit dia ada permisi lagi. Nah, jadi di sini kan ini yang salah pengajar saya atau apanya gitu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi lah dari permasalahan saya tadi. Ibu ya. Ya. Berarti selain motivasinya juga kurang, jadi yang siswa sering itu untuk permisi, Iya, seperti istirahat itu. sebentar gitu tiba ya Bu ya. Keluar dia. Nah, keluar dia nanti dalam beberapa waktu nanti masuk lagi gitu. Oke. Jadi apa yang sudah pernah Ibu lakukan sebelumnya di saat itu? Kan Ibu udah tahu nih, yaitu Ibu coba untuk menunjuk salah satu, tapi jawabannya seperti itu, senyum, dan ditunjuk yang lain lagi nggak mau untuk jawab. Jadi yang pernah Ibu lakukan apa gitu, karena udah tahu dari beberapa orang siswa seperti itu gitu. Sebelumnya saya sudah memberikan beberapa motivasi untuk murid saya untuk belajar aktif di kelas. Saya berikan semangat melalui contoh-contoh dari anak-anak lain yang lebih semangat, hasilnya bagaimana. Sudah saya lakukan itu di kelas Pak. Berarti beberapa motivasi sudah Ibu kasih gitu ya kan, melalui
pembuktian dari kelas-kelas Iya. yang lain gitu. Iya. Selain itu motivasi yang pernah ibu lakukan misal eh, apa ya, untuk menumbuhkan minat mereka untuk belajar di pelajaran ibu, bagaimana? Sudah ada yang lain belum? Gitu? Eh, Waktu ketika saya beri motivasi, saya kan melihat efeknya nih. Ternyata efeknya tuh belum maksimal seperti yang saya harapkan. Yang saya harapkan itu siswa tadi aktif belajar di kelas. Adanya respon yang baik dengan kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Itu yang harapan saya. Iya. Ternyata setelah saya beri motivasi, mereka belum muncul, masih belum mencapai lah batas minimal itu belum mencapai. Walaupun sudah dicoba Iya. untuk cara yang lain, tapi masih belum maksimal. Nah, cara ibu kan udah tahu nih cara-caranya belum maksimal. Ada cara yang lain yang pernah ibu lakukan biar refleksinya itu lebih tingkat lebih tinggi gitu? Sudah pernah? Seperti ibu ajarkan, kan mana tahu ibu sudah melihat ini kondisi siswanya kinestetik, yang ini bisa melalui audiovisual, dan ini juga yang lain gitu kan. Sudah pernah ibu gabungkan belum? Atau yang di saat ini awalnya ibu kasih seperti tayangan video, kan berarti itu audiovisual nih. Nah, selanjutnya melalui kegiatan project dan segala macam, sudah pernah dilakukan belum? Saya pernah coba sih. Saya menggabungkan pembelajaran itu tuh tidak hanya satu jenis saja. Berarti nanti saya akan membuat media-media pembelajaran itu yang lebih menarik lagi, sehingga minat belajar murid akan meningkat. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya mungkin akan menggabungkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ini bisa saya bikin di proses, bisa saya bikin di produk ataupun di materinya. Gitu. Berarti ibu saat ini sebelumnya masih mempergunakan metode-metode yang lama menurut ibu gitu ya, yang perlu adanya reformasi atau revolusi. Nah, bisa tujuan ibu berikutnya nanti ibu adakan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi ini bertujuan untuk bisa merubah bagaimana cara mereka untuk belajar, dan bisa mereka lebih termotivasi, antusias dan aktif dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah, berarti kan udah tersampaikan tujuan ibu apa ke depannya nanti, dan kira-kira kapan akan ibu laksanakan kegiatan seperti itu. Dikarenakan kan perlunya ada kegiatan jelas dan nyata, dan di sana nanti baru kita nampak asesmennya ini sebenarnya siswa yang seperti ini bagaimana, dan apakah ini berdampak positif atau masih mandek atau malah negatif, kan seperti itu tuh. Nah, berarti kira-kira kapan nih mau ibu laksanakan kegiatan yang ibu sampaikan tadi berupa pembelajaran diferensiasi, dan juga nanti ada kegiatan mode pembelajaran yang menarik dan segala macamnya itu. Jadi kapan kira-kira nih Bu? Karena ini berkaitan dengan ada juga kaitan dengan hasil belajar, motivasi siswa dan minat. Kalau bisa saya sesegera mungkin untuk melaksanakannya, karena kan kalau kita tunda, kapan lagi nanti anak kita tuh berubahnya? Bisa berubah ke yang lebih baik ya Bu ya. Ya, seperti itu. Semoga dengan apa yang ibu pikirkan, plannya itu atau perencanaan yang akan ibu laksanakan, semoga nanti menjadi seperti kepuasan tersendiri, di mana tujuannya itu memang untuk student center begitu ya Bu ya, bukan lagi teacher center. Iya. Sekarang kan kurikulum sudah berbeda, yang memang tujuannya itu memang untuk student center berarti ya Bu ya. Semoga ya, saya doakan di sini juga bagaimana ibu nanti bisa mengaplikasikan di kelas ibu, di sekolah ibu, dan itu juga menjadi
motivasi bagi teman-teman yang lain yang ingin merubah cara atau pola mereka mengajar di sekolah. Oke Ibu, berarti di sini kita sudah mendapatkan bagaimana nanti tujuan Ibu ke depannya. Nah, di sini kira-kira nih Bu, tanggung jawab Ibu lah, tanggung jawab untuk depannya nanti bagaimana, apakah Ibu memang berkomitmen untuk melaksanakan itu atau ini kan mana tahu juga nih setelah keluar dari sini nanti nih, aduh kenapa sih saya berpikiran seperti itu, kenapa nggak mesti seperti ini gitu kan. Jadi perlu memang Ibu tuh memang niat dan berkomitmen bagaimana ini harus tercapai. Kalau misalnya nggak tercapai nanti baru ada renovasi yang lain gitu. Gimana Ibu? Berikutnya semoga ini menjadi suatu amal ibadah dan terlaksana di kemudian hari. Oke, kira-kira ada yang mau lagi kita bahas Ibu? Cukup dulu Pak, sepertinya terima kasih banyak sudah membimbing saya menemukan solusi untuk permasalahan saya. Berarti kita sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching. Ya, tetap Ibu semangat sebagai seorang guru. Oke. Siap Pak, siap. Oke. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rahmat, setelah saya melihat tadi bagaimana kegiatan coaching Bapak dengan Bu Putri, ya, kemudian sesudah melakukan coaching ada beberapa hal yang Bapak sampaikan, kemudian apa yang Bapak lakukan, kemudian apa tujuan atau indikator ketercapaian dari coaching yang Bapak lakukan tadi. Iya Bu. Silahkan. Di sini saya tadi telah melaksanakan alur tirta, di mana Bu Putri itu menyampaikan indikator ketercapaiannya itu bagaimana. Di sana saya melakukan berkemitraan dengan Bu Putri. Selanjutnya saya melaksanakan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu adalah bagaimana melaksanakan kegiatan alur tirta itu berjalan dengan baik. Dan di sini saya juga melaksanakan proses kreatif dan maksimal, di mana kompetensi intinya itu berperan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Putri. Begitu Ibu. Oke, baik ya Pak ya. Tadi juga sudah melakukan coaching dengan cara alur tirta, yaitu mengidentifikasi tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian Bapak juga sudah melakukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana cara menggali potensi dari coaching. Oke, pertanyaan yang kedua nih Pak. Apa itu kompetensi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi?
Di sini saya akan berusaha bagaimana cara meyakinkan penuh atau presence terhadap coach, dan selanjutnya coach memberikan atau menyampaikan perasaan atau unek-unek yang ada di dalam dirinya, dengan awalnya adanya kegiatan teknik stop memang itu hanya beberapa saat. Di saat itu Bu Putri sempat untuk melaksanakan menghentikan kegiatan sementara, di mana Bu Putri dapat meredakan sedikit perasaannya, entah itu perasaan bingungnya bagaimana dan segala macam. Dan Bu Putri sendiri merasakan bagaimana untuk bisa kembali rileks untuk bisa berkomunikasi dengan coach begitu. Begitu ya Pak ya. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan sebagai coach sudah sangat bagus sekali. Jadi merupakan suatu hal yang harus dikembangkan sebagai kita selaku sebagai coach. Jadi semoga ini merupakan pembelajaran supaya kita bisa jadi lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Sampai di sini aja ya Pak ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.